Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kelangkaan BBM jenis minyak tanah kini kembali terjadi di Kota Tual. Kondisi ini sudah mulai terjadi sejak beberapa pekan terakhir ini, di mana tampak hampir seluruh masyarakat Kota Tual kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah baik di agen maupun di tingkat pengecer. Dan berdasarkan keterangan yang diperoleh RRI dari pemerintah Kota Tual melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya kelangkaan ini. Salah satunya penjualan yang tidak tepat sasaran dan faktor-faktor lainnya. Berikut kami ajak Anda untuk telusuri langsung terkait hal ini di tempat penjualan minyak tanah di sejumlah wilayah padat penduduk yang ada di Kota Tual. Pangkalan minyak tanah yang kami datangi adalah milik Yongki Ohoy Ulun di Komplek UN Kota Tual, di mana saat itu bertepatan pula dengan waktu pengisian minyak tanah oleh pihak Pertamina, sehingga tampak masyarakat mulai mengantri untuk membeli. Salah satu pembeli yang kami jumpai, Evi Masbait, mengungkapkan kelangkaan minyak tanah yang terjadi cukup memberatkan, karena minyak tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Untuk itu dirinya minta kepada pemerintah agar tegas menyelesaikan persoalan yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Ya, kalau beta sebagai masyarakat, jujur saja ya, kadang-kala beta juga kecewa karena dengan pemasukan minyak juga membuat kita masyarakat juga sangat menderita. Karena apa? Minyak ini adalah merupakan kebutuhan utama bagi kita manusia. Jadi beta minta kalau boleh, toh minyak ini biar 1 minggu barang 3 kali kah 2 kali supaya membuat kita masyarakat juga jangan toh setengah mati dalam mencari minyak, sebab ini kebutuhan pertama untuk ketong punya makan minum, para ketong kebutuhan ketong keluarga. Toh jadi kalau sing ada minyak memang ketong juga menderita. Jadi beta minta kalau boleh melalui ini juga pemerintah perhatikan ketong toh, jangan saja dalam waktu-waktu ini, tapi beta minta kalau boleh minyak tanah tuh dia masuk setiap minggu barang 3 kali apa toh. Masih di tempat yang sama, pembeli lainnya, Dedi Elwarin, mengatakan sesuai pengamatannya, faktor utama yang mempengaruhi terciptanya kondisi ini adalah semakin menjamurnya penjual minyak tanah eceran yang membeli dengan jumlah yang banyak untuk selanjutnya dijual kembali, sehingga terkesan menimbulkan efek kelangkaan. Untuk itu, dirinya minta pemerintah melakukan pengawasan secara menyeluruh, tidak hanya kepada pangkalan tertentu, karena sejatinya minyak tanah yang dijual secara ecer pun dilakukan semata-mata karena tuntutan ekonomi. Yang jelasnya kalau untuk bilang langka juga ada langka. Tapi cuma kan orang bilang, kata orang kan di dunia ini kan orang banyak cari makan. Toh? Jadi orang yang macam-macam orang yang tadi dong bilang ada pengecer-pengecer. Itu dong manfaatkan itu lalu udah datang ambil 1 gen atau 2 gen, ya dong lepas kembali di jalan-jalan. Ya yang jelasnya dari Deperindak yang jelasnya kalau macam mau bilang atau laporan dari masyarakat dong bilang katanya langka. Yang jelasnya dong langsung turun. Jadi bukannya dong turun saja di macam agen di sini saja, tapi dong turun langsung. Ataukah dong bisa ambil gambar. Yang jelasnya begitu. Kata orang yang pengecer-pengecer di mana lalu dong turun pertanyakan. Yang jelasnya orang juga makan tuh. Jadi semungkin dia mau beli itu lalu dia buang-buang, bukan kan untuk dia kebutuhan sehari-hari juga. Sementara itu, pemilik pangkalan Yongki Ohoy Ulun menuturkan, beberapa pekan ini banyak masyarakat berdatangan hingga mengantri untuk membeli minyak tanah di pangkalannya. Bahkan saat selesai pengisian oleh pihak Pertamina, seketika langsung ludes terjual. Menurutnya, kelangkaan terjadi akibat sebagian pihak membelinya dengan jumlah yang banyak di beberapa tempat yang berbeda untuk selanjutnya dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Untuk itu, kata Ohoy Ulun, dirinya merasa sangat terbantu dengan kebijakan pemerintah Kota Tual lewat pemberlakuan kartu kendali sehingga minyak tanah yang dijual tepat sasaran. Ketong dari pangkalan minyak tanah Yongki Ohoy Ulun, saat ini ketong layani untuk penjualan minyak. Ketong mendapat aturan baru terkait dari aturan dari Dinas Perindak yang disebutkan untuk ketong melayani masyarakat secara mudah sesuai dengan kartu yang dibagikan oleh Dinas Perindak di tempat. Ketong sesuai aturan, jadi kuota yang ketong dapatkan dari kartu dari Dinas Perindak itu sejumlah 100 yang ketong sudah sebarkan ke masyarakat. Sebelum kartu itu ada orang
berapa minggu terakhir, mulai dari awal tahun yang Kotong ikuti sampai sekarang, berapa minggu kemarin itu memang lancar. Begitu maksudnya yang ada terjadi antrian yang begitu panjang. Tapi untuk mulai dari sekarang, berapa minggu terakhir ini, 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini mungkin terjadi kelangkaan yang cukup sangat merasakan masyarakat juga. Dari Kotong Bangkalan, Kotong merasa sangat terbantu karena kalau tidak ada kartu, Kotong banyak yang maksudnya Kotong juga korban perasaan. Kotong mulai di mana, tinggal mana. Yang satu ini datang minta, yang ini minta semua. Jadi sedangkan orang yang antri begitu banyak, minyak yang tersedia di Bangkalan tidak cukup untuk memenuhi maksudnya masyarakat yang antri sekian banyak. Ya, sedangkan masyarakat semua pada berteriak menangis minta bantu. Ya, Kotong juga bingung, sentamu yang ini betul dia yang datang untuk mau jual kembali atau dia mau masak. Ya, Kotong bingung, siapa bingung. Ya, Kotong sangat terbantukan juga dengan sistem yang ada. Kalau misalnya yang sebelumnya yang tidak terjadi kelangkaan ini, itu dia bisa masuk hari ini, besoknya juga baru bisa habis bisa. Tapi semenjak terjadi kelangkaan ini, dia masuk langsung habis. Karena memang mobil minyak belum masuk saja orang sudah pada antri tunggu mobil minyak di sini. Melihat kondisi ini, berbagai kebijakan telah diambil pemerintah Kota Tual dalam upaya memberikan solusi atas kelangkaan yang terjadi. Kepala Bidang Pengawasan Tertib Niaga dan Kemeteorologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual, Gani Sasole, yang dijumpai di ruang kerjanya mengatakan sejumlah faktor menjadi pemicu terjadinya kelangkaan. Salah satunya menjamurnya penjualan minyak tanah di tingkat pengecer yang membeli di pangkalan dalam jumlah banyak, kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi, bahkan mencapai 2 kali lipat harga normal. Ya, jadi kondisi minyak tanah di Kota Tual hari ini sebetulnya enggak ribet-ribet amat sih. Ini cuma heboh aja, masyarakat bikin heboh. Kalau soal kelangkaan itu ya setiap tahun itu biasa seperti ini. Hanya memang problemnya kita udah tahu. Nah, ini mungkin perbedaan dengan tahun kemarin misalnya tidak seperti sekarang karena persoalannya ini pengecer ini semakin menjamur. Nah, sehingga mereka melakukan pembelian dengan jumlah besar dari pangkalan yang susah diverifikasi oleh pangkalan itu, bahwa dia itu penduduk setempat atau tidak, itu sangat sulit dilihat oleh pangkalan. Nah, sehingga mereka beli dalam jumlah besar, kemudian jual di jalan dengan harga yang di atas head. Nah, itu yang mengakibatkan semua pangkalan itu mengalami defisit minyak tanah di pangkalan. Nah, akhirnya masyarakat datang di pangkalan itu minyak sudah habis, padahal sebetulnya minyak itu masih ada. Nah, karena dengan banyak pengecer tadi itu. Olehnya itu, sebagai langkah antisipatif, pemerintah Kota Tual menerbitkan kartu kendali yang diperuntukkan khusus kepada sasaran konsumen minyak tanah bersubsidi. Dengan demikian, penjualan minyak tanah hanya difokuskan bagi pemegang kartu kendali dengan jumlah pembelian yang dibatasi maksimal 5 liter per hari. Untuk langkah antisipasinya, langkah pencegahannya, pertama kita sebenarnya beberapa cara kita udah pakai ya, tapi ini langkah yang sekarang ini kita pakai, kita menggunakan kartu kendali. Nah, kartu kendali ini dia bisa membatasi ruang gerak daripada pengecer itu. Kenapa? Kita memberikan kartu kendali ini kepada konsumen. Setiap kakak itu mendapatkan satu kartu, kemudian di situ ada tertera kolom-kolomnya, itu akan diisi setiap kali pembelian itu 5 liter, 1 gen saja. Nah, 1 gen. Lalu pangkalan itu dia akan membagikan kartu kendali ini kepada masyarakat setempat di lingkungan. Nah, jika di lingkungan itu sudah terpenuhi, kemudian ada minyak tanah yang masih tersisa, itu boleh dikasih ke konsumen yang notabene-nya lingkungan lain. Dengan penggunaan kartu kendali, kata Sasole, akan memudahkan pemantauan terhadap penjualan minyak tanah, sehingga baik pemilik pangkalan maupun konsumen sama-sama dituntut untuk tetap bijak dalam bertransaksi. Sebab aturan terkait penjualan minyak tanah bersubsidi telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila ada pihak yang melanggar, maka akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemirsa RRI dimanapun berada, meski berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah Kota Tual untuk atasi kelangkaan minyak tanah ini, melalui pemberlakuan kartu kendali dan juga kebijakan lainnya, namun sampai dengan saat ini protes dan juga keluhan masih terus dirasakan melalui ragam keluhan yang terjadi di mana-mana. Meski demikian, pemerintah Kota Tual tetap optimis dan berupaya semaksimal mungkin agar kondisi ini dapat segera teratasi. Dan sehingga penjualan minyak tanah kembali normal seperti sebelumnya. Dari Tual, Maya Pranira, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.